Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 2 Dzulqa'dah 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 September 2013. Insyaallah dalam bulan ini, bulan Dzulqa'dah, kita akan mengkaji tentang haji dalam beberapa kali pertemuan. Kemudian juga kita akan mengkaji tentang keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian juga tentang permasalahan kurban. Karena musimnya adalah musim haji dan juga musim kurban. Sehingga masalah ini perlu dijelaskan. Demikian pula para ulama termasuk Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalau mendekati musim haji, semua majelis beliau hanya membahas tentang haji, supaya orang-orang yang mau haji berangkat dalam keadaan mempunyai ilmu tentang haji. Demikian pula yang belum berangkat, insyaallah nanti suatu saat akan berangkat dan dia sudah mempunyai ilmu tentangnya. Sebelumnya ada pertanyaan, ada kuis berhadiah tafsir Ibnu Katsir juz 30. Tafsir Ibnu Katsir juz 30, tafsir lengkap bukan ringkasan. Ada pertanyaan, pertanyaannya dijawab di kertas, ikhwan dan akhwat sama. Kemudian jawabannya dibawa ke depan, dan di akhir pertemuan nanti akan dipilih siapa pemenangnya. Pertanyaannya gampang saja. Sebutkan bulan-bulan yang termasuk Ashhurul Hurum. Sebutkan bulan-bulan yang termasuk Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum adalah bulan-bulan yang mempunyai kehormatan lebih dibandingkan yang lainnya. Apa saja Ashhurul Hurum itu? Ya, disertai dengan nama, alamat, dan nomor HP atau telepon yang bisa dihubungi. Selanjutnya kita masuk aja langsung kepada kajiannya. Hari ini kita akan bahas tentang haji, dan alhamdulillah kami sudah pernah mengeluarkan buku tentang haji yang berjudul Menjadi Haji Mabrur, Manasik Haji dan Umrah Praktis Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang pernah diterbitkan oleh Majelis Ta'lim dan Dakwah Husnul Khatimah. Insyaallah di dalam kitab itu permasalahan-permasalahannya dijelaskan secara mudah, praktis, dan sistematis, gampang difahami. Permasalahan pertama yang kita bahas adalah tentang hukum haji. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam bahwa haji hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat nomor 97.
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Kemudian beliau sebutkan yang dikenal sebagai rukun Islam yang 5, di antaranya adalah pergi haji bagi yang mampu. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pula di dalam riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaihi, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Hai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka pergilah haji. Kemudian juga sudah menjadi ijma', konsensus di kalangan umat Islam semuanya bahwa haji hukumnya adalah wajib bagi yang mampu seumur sekali. Seumur sekali saja. Adapun kalau kita lebih dari sekali, maka itu hukumnya adalah sunnah, yang wajib cuman 1 kali. Haji ini banyak hikmahnya. Di antara hikmah haji adalah kita latihan, melatih jiwa untuk mengorbankan harta, waktu dan tenaga demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu haji adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Kurban harta, keluar uang sekian banyak. ONH biasa ongkosnya berapa sekarang? ONH biasa berapa? Berapa? 37. Ya, ONH plus berapa? Ya. Kurban harta, waktu sekian banyak waktu kita tersita. Mungkin 30 hari, 40 hari, mungkin juga kurang dari itu, mungkin lebih dari itu. Kemudian juga tenaga, capek, payah, bahkan juga pikiran, kurban banyak. Demi apa? Demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu haji adalah termasuk jihad fi sabilillah. Kemudian juga para ulama mengatakan bahwasanya ada syarat yang menjadikan seseorang wajib haji. Syarat yang menjadikan orang wajib haji, syaratnya ada 5. Yang pertama-tama adalah al-Islam, yaitu dia adalah orang Islam. Kalau orang kafir tidak wajib haji. Syarat yang kedua adalah al-aql, berakal. Orang gila yang hilang ingatan dan semisalnya adalah tidak wajib haji. Kemudian yang ketiga al-bulugh, sudah baligh. Sudah baligh. Baligh adalah sudah berusia 15 tahun atau walaupun belum berusia 15 tahun tapi sudah ada tanda-tandanya, keluar air mani atau tumbuh bulu-bulu keras di sekitar kemaluan, atau juga sudah keluar darah haid kalau orang perempuan. Bagaimana kalau anak kecil haji? Anak kecil haji kalau mengikuti aturan-aturan haji, hajinya sah dan ganjarannya untuk orang tuanya. Nanti kalau sudah balik dia masih tetap wajib haji, belum gugur hajinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang perempuan mengangkat anaknya sambil mengatakan ali hadza hajj, apakah anak ini juga boleh haji? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am walaki ajrun. Iya, yang dapat ganjaran kamu, yaitu ibunya, orang tuanya.
Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih, kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Beliau juga bersabda, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Anak kecil yang haji kemudian dia baligh, dia masih tetap wajib haji setelah baligh nanti. Jadi kewajibannya belum gugur. Hajjatul Islam masih belum gugur. Syarat yang keempat adalah kamalul hurriyah, merdeka secara total, artinya bukan budak. Kalau budak haji, hajinya sah. Namun kalau merdeka masih wajib haji, belum gugur haji Islamnya. Kemudian yang kelima adalah al-istita'ah, mampu. Yang dimaksud mampu di sini para ulama mengatakan az-zat war-rahilah. Dia mempunyai bekal dan ada kendaraan. Ya, kalau istilah kita sekarang ini yaitu ada ongkos naik haji, ada biaya nafkah untuk yang ditinggalkan, dan dia bisa berangkat sehat walafiat, perjalanannya aman dan semisalnya. Kemudian bagaimana dengan wanita? Seorang perempuan yang dia tidak mempunyai mahram, apakah boleh berangkat haji? Masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang sangat panjang. Kalau kita berbicara dalil-dalil panjang, yang jelas ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah kalau tidak ada mahram, tidak bersama mahram, perempuan tidak wajib haji. Dia termasuk orang yang tidak mampu. Dan ini yang difatwakan oleh para masyayikh, terutama dari Arab Saudi. Mereka berpegang kepada dohir daripada hadits-hadits yang melarang seorang wanita atau perempuan haji safar tanpa mahram. La tusafiril mar'ah illa ma'adi mahram. Seorang perempuan tidak boleh safar kecuali bersama mahram. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat kalau aman boleh. Jadi mereka tidak melihat dohirnya, tidak melihat mantuknya, tidak melihat tekstualnya, namun mereka melihat mafhum atau kontekstual. Tujuan daripada mahram adalah memberikan keamanan, jaminan. Sehingga kalau dia tanpa mahram dan aman, ya bersama rombongan yang aman, bersama orang-orang perempuan yang baik-baik, terjamin keamanannya, maka tidak apa-apa. Ini juga pendapat para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, termasuk pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Ikhtiyarat, Syekhul Islam mengatakan wa tahujju kullu imra'atin aminatin ma'a adami mahram wa hadza mutawajjah likulli safari ta'ah. Itu nas beliau. Seorang perempuan yang aman boleh pergi haji tanpa mahram, dan ini berlaku untuk semua safar ketaatan. Ya. Jadi dengan rombongan, apalagi dengan orang perempuan-perempuan yang baik, yang terjamin keamanannya. Jadi memang ada beda pendapat, bahkan di antara ulama kontemporer adalah ulama besar, yaitu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ya, teman seperguruannya Syekh Utsaimin, sama-sama muridnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaihi majma'in. Beliau melihat dari sisi aman atau tidak aman, dan kami cenderung kepada pendapat yang kedua ini, aman, tidak apa-apa, berangkat. Kemudian berikutnya lagi, haji ini segera dikerjakan, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda, segera berangkat. Sudah mampu bisa berangkat, cepat-cepat berangkat. Kecuali kalau tertundanya karena sesuatu yang kita tidak punya kuasa, mungkin daftar ada di daftar tunda, nunggu. ONH biasa daftar sekarang di Kota Malang, bisa berangkat kapan? Mungkin 10 tahun lagi ya. Ya. Berapa? 12 tahun. Nah, kalau itu tertunda bukan kehendak kita. Tapi kalau ONH plus insya Allah lebih cepat lagi, ada uang bisa berangkat. Seperti itu. Karena itu kalau bisa berangkat cepat, berangkat cepat.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaihi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, beliau bersabda, ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Segeralah pergi haji karena seorang dari kamu tidak tahu apa yang terjadi. Ya, segera pergi haji. Bisa cepat pergi. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang terjadi nanti itu apa. Mungkin kita nunda-nunda tahun depan saja, ternyata mati belum haji. Berarti dia bisa haji. Atau mungkin juga hartanya habis. Ya. Karena itu sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Ibn Hajar di dalam At-Talkhisul Habir. Ini ucapan Sayyidina Umar, liyamut yahudiyan aw nasraniyan yaquluha 3 marrat rajulun mata wa lam yahuj wa wajada lidzalika sa'ah wa khulliyat sabiluhu. Silahkan milih mati sebagai Yahudi atau Nasrani, diucapkan oleh beliau 3 kali. Orang yang mati dalam keadaan belum berhaji, padahal ada kemampuan untuk berhaji dan perjalanannya juga aman. Ya. Jadi ini dikhawatirkan kalau menunda-nunda mati dalam keadaan belum haji. Kemudian juga seseorang yang tidak bisa haji boleh mewakilkan orang yang telah memenuhi semua syarat haji tapi tidak bisa berangkat haji, ya, karena sudah tua renta, tidak bisa berangkat, tidak mampu, atau sakit tidak mungkin sembuh lagi, sementara dia belum haji, ya, maka dia boleh mewakilkan yang dikenal dengan haji badal. Haji badal, yaitu orang yang sudah pernah haji, oleh dia diberi biaya. Ini loh kamu hajikan saya, ya. Jadi syaratnya yang menghajikan sudah pernah haji, yang dihajikan tidak bisa berangkat karena sakit parah, tidak mungkin sembuh, tua renta, tidak bisa berangkat lagi. Ini namanya haji badal, ya. Dan ini boleh, ada dalilnya. Bahkan juga termasuk orang yang meninggal dunia. Jadi orang sudah mampu haji, dia meninggal dunia dalam keadaan belum haji, maka harta warisannya itu diambil, ya, diantaranya diambil untuk menghajikan dia, karena dia punya utang kepada Allah. Ya, harta warisannya diambil untuk menghajikan dia. Dalilnya apa? Haji atau umrah badal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi syaikhan kabiran la yastati'u an yathbuta ala rahilah afa ahujja anhu. Ya Rasulullah, sesungguhnya ketika datang kewajiban haji kepada hamba-hamba Allah, ternyata ayahku sudah tua renta, tidak bisa naik kendaraan, tidak bisa berangkat haji. Apakah boleh aku haji untuk ayahku itu? Qala na'am, boleh. Dalam riwayat Muslim, fa hujji anhu, hajilah kamu untuk ayahmu. Jadi dengan catatan yang menghajikan sudah pernah haji, yang mengumrahkan sudah pernah umrah. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya, ketika ada seorang yang hendak menghajikan saudaranya, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ada seorang bertalbiyah mengatakan, labbaika an Syubrumah, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, haji untuk Syubrumah. Lalu Rasulullah tanya, man Syubrumah? Syubrumah itu siapa? Qala akhun li au qaribun li, saudaraku atau kerabatku. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajjajta an nafsik,
Kamu sudah pernah haji untuk dirimu sendiri? Qala la, belum pernah ya Rasulullah. Qala hujja an nafsik thumma an syubruma. Kamu haji dulu untuk dirimu. Nah, tahun depan haji lagi untuk syubruma. Dan sekarang ini bisa ongkosnya juga bisa lebih murah. Tidak perlu orang berangkat dari Indonesia. Kita bisa cari para penuntut ilmu di Mekah atau di Madinah, dikasih biaya. Ya, lebih murah kan? Kalau dari Malang mungkin sampai 30 juta, 40 juta. Kalau di sana mungkin berapa? Kasih mungkin 10 juta, ini hajikan untuk ayah saya, hajikan untuk ibu saya. Dan itu banyak dilakukan oleh para penuntut ilmu, para mahasiswa yang kuliah di Mekah, di Madinah dan sekitarnya. Kemudian yang menghajikan atau mengumrahkan itu, yang mewakili, apakah dapat ganjaran? Kalau dia ikhlas, niatnya lillahi ta'ala, bukan mencari uang. Walaupun boleh saja dapat uang, karena biasanya dia dapat upah. Tapi tujuan utamanya bukan upah. Tujuan utamanya memang dia kepingin ke Mekah. Imannya bertambah ketika di Masjidil Haram, melihat Ka'bah, ya, di Arafah, di Mina, di Musdalifah. Itu yang dia inginkan. Walaupun dia juga dapat upah, tapi niatnya bukan upah. Dia benar-benar ikhlas karena Allah, maka dia mendapat ganjaran yang sama dengan orang yang dihajikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, al-khazinul amin alladhi yuaddi ma umira bihi tibatan bihi nafsuh ahadul mutasaddiqain. Ya, bendahara yang amanat. Jadi orang yang diserahi dan dia itu amanat, melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan seikhlas-ikhlasnya, maka dia termasuk orang yang bersedekah. Ganjarannya sama dengan orang yang bersedekah, walaupun dia hanya bendahara saja. Ya. Demikian itu beberapa hal tentang haji. Selanjutnya keutamaannya. Alhamdulillah, keutamaan haji ini amat sangat banyak. Kalau kita baca hadis-hadisnya, mungkin kita butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang. Ringkasannya saja dari hadis-hadis yang sahih. Di antara keutamaan haji dan umrah, menghapus dosa-dosa sehingga seseorang itu menjadi bersih dari semua dosanya, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Jadi benar-benar bersih dari dosa-dosanya, dengan catatan dia tidak melakukan fala rafata wala fusuqa wala jidala, tidak melakukan perbuatan atau ucapan yang jorok-jorok, tidak melakukan kefasikan, dan tidak melakukan bantah-bantahan, tidak debat kusir dan semisalnya. Bersih dari dosa-dosa seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Karena itu bagi calon jamaah haji, bayangkan bahwa ketika haji itu dosa-dosa rontok, sehingga seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk dosa-dosa besar. Sebagian yang lain mengatakan dosa besar harus sekalian tobat dari dosa-dosa itu. Namun dosa yang ada hubungan dengan manusia belum selesai, harus diselesaikan dulu urusannya. Kemudian juga haji yang mabrur, tidak ada balasan yang pantas kecuali syurga. Nanti kita bahas seperti apa orang yang dikatakan hajinya itu mabrur. Kemudian juga menghilangkan kemelaratan. Aneh kan? Keluar uang tapi malah menghilangkan kemelaratan. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita harus yakin. Ya, tidak ada ceritanya orang haji kemudian jatuh miskin, tidak ada. Tidak ada. Kecuali kalau dia haji dan boros. Sebelum haji mengadakan acara besar-besaran. Ya, ngundang ini, ngundang itu, keluar ongkos yang besar sebelum berangkat haji. Nanti pulang haji juga mengadakan acara besar-besaran. 40 hari, tiap hari nyembelih sapi satu. Ya, nanti jatuh miskin karena biaya acara-acaranya lebih besar dari biaya hajinya. Tidak ada keharusan seperti itu. Kemudian juga haji adalah termasuk amalan yang paling afdal.
Dan haji adalah merupakan jihad yang terbaik dan terindah bagi kaum perempuan. Haji juga merupakan jihadnya para orang tua, anak-anak dan kaum lemah. Orang yang berangkat haji mereka adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala dan Allah berjanji menjaga mereka. Hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka. Pada saat wukuf di Arafah, Allah turun ke langit dunia, mendekat kepada orang yang wukuf di Arafah. Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat, dan Allah mengatakan kepada malaikat, "Unduru ila ibadi atauni syu'tan ghubran madza arada haula." Wahai malaikat, saksikan mereka hamba-hambaku datang kepadaku dalam rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Sehingga doa Arafah adalah doa yang terbaik, doa yang paling mustajab. Nomor satu adalah doa Arafah. Ketika wukuf di Arafah, orang-orang baik kumpul di sana pada satu waktu dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diberi kabar gembira dengan syurga. Kau adalah ahli syurga. Kau adalah ahli syurga. Kemudian pohon serta batu yang berada di samping kanan dan kirinya ikut bertalbiyah bersama-sama dia. Ini semua hadisnya adalah sahih. Kemudian tawaf 7 putaran seperti memerdekakan budak. Satu langkah dicatat kebaikan, satu langkah dihapus keburukan. Kemudian juga mengusap Hajar Aswad kalau memungkinkan, melebur dosa-dosa. Hajar Aswad adalah batu dari syurga yang mula-mula lebih putih daripada salju, yang menjadikannya berwarna hitam karena dosa-dosa manusia, karena kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian juga salat di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100.000 salat di masjid yang lain. Kemudian salat di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal 1000 salat dari masjid yang lain. Kemudian juga di Mina ada masjid namanya Masjid Al-Khaif, yang mana di masjid itu pernah salat di dalamnya 70 nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian saya ingin bacakan satu hadis tentang keutamaan haji ini. Hadis ini luar biasa. Coba renungkan, terutama yang mau berangkat. Hadis ini sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabir, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga Al-Bazzar. Melalui jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Amma khurujuka min baitika ta'ummul baital haram, fa inna laka bikulli wat'atin tata'uha rahilatuka yaktubullahu biha hasanah wa yamhu 'anka biha sayyi'ah." Allahu akbar. Ya, wahai para calon-calon jamaah haji, para calon-calon tamu-tamu Allah, renungkan hadis ini. Ketika Anda keluar dari rumah Anda menuju Baitullah Al-Haram, menuju Mekah, maka setiap langkah yang diinjakkan kaki oleh kendaraan Anda, kalau dahulu naik onta, tiap-tiap langkah kaki kendaraan Anda itu ditulis satu kebaikan dan dihapus satu keburukan. Allahu Akbar. Sekarang kalau dari kota Malang ke Mekah, kalau diibaratkan menunggang onta, berapa langkahnya onta itu? Berapa langkahnya? Berapa juta langkah onta? Atau mungkin berapa miliar langkahnya onta? Berarti Anda bayangkan, ditulis untuk Anda sekian miliar kebaikan,
Ditulis untuk Anda, dihapus dari Anda sekian miliar keburukan. Walaupun sekarang naik pesawat, ya. Kemudian wa amma wuqufuka bi Arafah fa inna Allah azza wa jalla yanzilu ila as-sama'i ad-dunya fa yubahi bihimul malaikah fa yaqul haula'i ibadi ja'uni syu'tan ghubran min kulli fajjin 'amiq yarjuna rahmati wa yakhafuna 'adzabi wa lam yarawni fa kaifa law ra'awni falau kana 'alayka mithlu ramlin 'alij aw mithlu ayyamid dunya aw mithlu qatris samaa'i dunuban ghasalaha 'anka. Subhanallah. Ya, bayangkan ketika Anda wukuf di Arafah, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Allah membangga-banggakan mereka yang wukuf di hadapan malaikat. Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, mereka ini adalah hamba-hambaku. Mereka datang kepadaku dalam keadaan rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Mereka datang dari tempat yang jauh. Mereka mengharapkan rahmatku, mereka takut azabku, padahal mereka belum pernah melihat aku. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Sekiranya Anda mempunyai dosa sejumlah pasir yang menumpuk, atau dosa sejumlah bilangan hari-hari di dunia, atau dosa sejumlah titik-titik air hujan yang turun dari langit, maka Allah mencuci semua dosa Anda itu. Allahu Akbar. Jadi benar-benar dosanya diampuni oleh Allah. Di sini diberi gambaran dosa yang sangat banyak. Dosa yang jumlahnya seperti pasir yang numpuk. Berapa miliar itu? Atau dosa jumlahnya seperti hari-hari di dunia. Mulai zaman Nabi Adam, atau mulai dari zaman Allah menciptakan dunia dulu sampai kiamat, berapa jumlah hari, berapa miliar. Atau jumlah dosanya seperti tetesan air hujan, berapa banyak. Dicuci oleh Allah semuanya, bersih dari dosa. Wa amma ramyuka lil jimar fa innahu madkhurun lak. Adapun ketika Anda melempar jumrah, maka ganjarannya tersimpan untuk Anda. Wa amma halquka ra'sak fa inna laka bikulli sya'ratin hasanah. Adapun ketika Anda mencukur rambut, gondol rambut, maka tiap-tiap helai rambut dicatat satu kebaikan. Nah, jumlahnya rambut berapa? Berapa juta? Kemudian fa idza tufta bil bait kharajta min dunubika kayum waladatka ummuk. Apabila Anda tawaf di Ka'bah, tawaf ifadah, ya, selesai haji tawaf ifadah tanggal 10, maka Anda keluar dari dosa-dosa Anda seperti hari ketika ibu Anda melahirkan Anda, seperti bayi baru lahir. Masya Allah, luar biasa. Demikian keutamaan yang tidak bisa digambarkan. Keutamaan orang yang haji dan orang yang umrah ke Baitullah. Hanya saja ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tentu semua itu hanya berlaku bagi orang yang hajinya adalah haji mabrur. Bagaimana supaya haji menjadi haji yang mabrur? Haji yang mabrur itu ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Yang pertama-tama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Benar-benar niatnya ikhlas karena Allah semata. Karena itu ketika niat ihram umrah, niat ihram haji, bagaimana mengucapkannya? Yang lengkap adalah labbaika umrah, Allahumma hadi umrah, la riya'a fiha wala sum'ah. Demikian pula ketika ihram haji, labbaika hajjan, Allahumma hadi hajjah la riya'a fiha wala sum'ah.
Niatnya karena Allah, bukan ingin didengar orang, bukan ingin dilihat orang, bukan ingin dipuji orang, bukan karena niat-niat yang lain. Benar-benar niatnya adalah mencari ridhonya Allah, mencari syurganya Allah, takut murkanya Allah, takut nerakanya Allah, dan benar-benar karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah semata. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atus sunnah. Yang kedua, manasik hajinya sesuai dengan manasik haji yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya sesuai dengan yang diajarkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dari aku tentang perkara manasik. Karena itu sebelum berangkat belajar dulu. Jangan sampai nanti mengamalkan amalan-amalan yang keliru. Dan betapa banyaknya orang haji yang berangkat dalam keadaan tidak punya ilmu tentang haji. Padahal ini ilmu yang wajib, karena dia akan terjun di dalamnya. Kemudian yang ketiga, al-malul halal. Harta yang dipakai adalah harta yang halal. Nah, ini penting, ini adalah prinsip harta yang halal. Karena orang yang hartanya haram, apapun yang dia lakukan ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah karena hartanya haram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian beliau bawakan beberapa ayat. Kemudian beliau menceritakan tentang satu orang, yang mana orang itu tsumma dzakara ar-rajul yutilus safar asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ya, beliau sebutkan tentang orang yang orang itu banyak mengadakan perjalanan jihad, haji, umrah, sehingga dia tidak memperhatikan tubuhnya, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Kemudian dia merengek-rengek kepada Allah, mengangkat tangannya sambil memanggil-manggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya. Adab-adab doa telah dia laksanakan. Namun ada satu yang prinsip yang dia lupakan. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizi yang masuk dalam tubuhnya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Kemudian juga para ulama mengatakan, idza hajjatta min malin haram fama hajjata walakin hajjatil 'ir. Kalau orang berangkat haji dari harta haram, maka yang haji bukan dia, yang haji adalah rombongannya. Dia cuma ikut rombongan haji, dia tidak haji. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu, oleh Allah dijawab, aku tidak manggil kamu, yang manggil kamu itu siapa? Pakaianmu haram, makananmu haram, minumanmu haram. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita perlu hati-hati ya, daripada yang haram. Dampaknya amat sangat besar. Dampaknya amat sangat besar. Insyaallah kalau kita meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah akan diganti dengan yang halal. Ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik itu apa? Mungkin materi, mungkin yang lain-lainnya. Rezeki bukan hanya uang. Rezeki itu banyak, termasuk iman tambah kuat, kita tambah merasakan lezatnya Islam, istiqomah mengikuti sunnah. Ini adalah rezeki yang enggak bisa dinilai. Kemudian di antara syarat supaya haji itu mabrur
diambil dari kata-kata al-mabrur. Al-mabrur dari kata-kata al-bir, yaitu dia melakukan a'malul bir, ay al-ihsan ilan nas. Dia banyak berbuat baik kepada orang lain. Artinya ya, wajahnya berseri-seri, dia bantu yang butuhkan bantuan, tidak ganggu orang, badlun nada, waqaful adha, wa talaqatul wajah, bantu orang yang membutuhkan bantuan, tidak ganggu orang lain, wajahnya pun juga berseri-seri. Pokoknya dia banyak berbuat baik. Dan orang yang hajinya mabrur itu ada tandanya. Tandanya adalah pulang dari haji dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebagaimana para salafus saleh mengatakan, alamatu barril hajj an yazdada ba'dahu khaira wa la yu'awid al-ma'asi ba'da ruju'ihi. Tanda haji yang mabrur adalah dia bertambah kebaikannya dan dia tidak kembali melakukan maksiat setelah pulang dari haji. Kemudian juga Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala mengatakan, al-hajjul mabrur an yarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Haji yang mabrur, dia pulang dari haji zuhud terhadap dunia dan dia menginginkan akhirat. Tujuannya adalah akhirat, dia cinta akhirat. Itu tanda-tanda haji yang mabrur, ya. Kemudian di situ ada adab-adab safar. Adab safar, kalau di buku yang saya tulis itu saya kumpulkan ada 19 adab safar. Saya bacakan aja secara secara singkat, secara global. Ya, pertama-tama niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, belajar manasik yang benar. Yang ketiga, belajar hukum-hukum safar. Nah, ini penting, hukum-hukum safar. Seperti apa? Tata cara sholatnya musafir, ya. Tata cara menjamak sholat, mengqashar sholat. Karena dia nanti berada di pesawat, di kendaraan. Bagaimana tata cara sholat ketika di pesawat, di kendaraan. Kemudian juga tata cara tayamum. Enggak bisa pakai air, enggak memungkinkan tayamum. Kemudian juga tata cara mengusap sepatu khuf atau juga mengusap kaos kaki. Nah, itu boleh, enggak dilepas, diusap. Ada tata caranya. Itu perlu dipelajari. Kemudian juga yang keempat, taubat dari semua dosa, taubatan nasuha, belum berangkat taubat kepada Allah. Kemudian juga menyelesaikan urusannya, minta maaf kepada orang-orang yang pernah didoliminya, sehingga berangkat dalam keadaan sudah ringan. Dengan Allah sudah minta ampun, dengan manusia sudah menyelesaikan, berangkat sudah enggak punya tanggungan. Kemudian juga yang kelima, harta yang dibawa adalah harta yang halal. Jangan sekali-kali bawa harta yang haram. Yang keenam, menulis wasiat. Kalau memang ada wasiat yang perlu dituliskan, tulis wasiat sebelum berangkat, terutama masalah utang piutang. Dicatat. Termasuk juga wasiat kepada keluarga supaya mereka bertakwa kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, di antara adabnya adalah mencari teman yang baik. Ini safar ini perlu teman yang baik. Karena kalau temannya tidak cocok, nanti malah itu tidak karu-karuan. Kalau temannya baik, insya Allah dia dalam perjalanan akan penuh kebaikan. Kemudian yang kedelapan, membaca doa ketika meninggalkan keluarganya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ada doanya, ya. Astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u, seperti itu. Kemudian yang kesembilan, membaca doa keluar rumah dan doa safar. Ya, doa-doa. Karena itu perlu bawa kitab Hisnul Muslim. Doa keluar rumah, doa safar. Kemudian yang ke-10, mengangkat salah seorang dari rombongan itu sebagai amir. Ini ajarannya Nabi. Kalau kita bepergian, ya, 3 orang lebih,
maka harus ngangkat salah satu sebagai amir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya rombongan ini kompak. Kalau ada beda pendapat, maka yang memutuskan perkara adalah amirnya. Seperti itu. Karena kalau nggak ada amir nanti bercerai-berai. Jadi amir itu perlu, amir safar. Ini ada haditsnya. Kemudian juga yang ke-11, memperbanyak doa selama safar. Jadi haji ini berarti musafir. Musafir doanya adalah mustajab, yang banyak doa. Karena doa musafir, apalagi safar haji, safar umroh, doanya lebih mustajab lagi. Yang ke-12, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau orang berbuat mungkar, kita ingatkan. Menyuruh orang berbuat baik, jangan diam saja. Ini semampunya. Kemudian yang ke-13, menjauhi semua maksiat, tidak berbohong, tidak berbicara tanpa ilmu, ya. Berusaha untuk tidak berbuat dolim, tidak menyakiti orang lain dengan ucapan ataupun perbuatan. Yang ke-14, menjaga kewajiban-kewajiban. Salatnya dijaga dengan benar dan baik, dan memperbanyak amal soleh. Ini safar, kebaikan. Jangan sampai disia-siakan waktunya, banyak beramal soleh. Terutama ada 4 waktu yang istimewa, ya, terutama 4 waktu ini. Yang pertama adalah sebelum subuh sampai subuh. Usahakan bangun sebelum subuh, salat qiyamul lail. Yang kedua, subuh sampai matahari terbit. Usahakan tetap di masjid, tidak keluar. Kemudian salat isyraq atau syuruk. Yang keempat, sebelum maghrib sampai maghrib. Kemudian yang ketiga, yang keempat, antara maghrib sampai isya. Itu waktu-waktu yang baik. Kemudian yang ke-15, di antara adab safar adalah berakhlakul karimah. Sabar, memaafkan orang, lemah lembut, santun, tenang, tidak tergesa-gesa, dan yang lain-lainnya. Adab-adab Islam yang baik. Yang ke-16, membantu orang lemah dan teman safar. Bantu orang. Mungkin ada orang kesasar, kita bantu menunjukkan kalau kita tahu. Kemudian yang ke-17, membawa oleh-oleh untuk yang ditinggalkan. Ini juga termasuk adab. Jadi membawa oleh-oleh. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para salafus saleh. Namun demikian, jangan sampai nanti fokusnya hanya belanja oleh-oleh, sehingga pulang kopernya itu membesar. Tahu-tahu kelebihan overweight, kelebihan timbangan di pesawatnya. Kemudian juga di antara adabnya pula adalah ketika pulang sebelum masuk rumah, masuk masjid dulu. Ini ada sunnahnya. Rasulullah SAW ke masjidnya dulu, Masjid Nabawi, baru ke rumahnya. Ya, karena memang rumahnya Nabi di sampingnya masjid. Masjid dulu baru rumah. Kemudian juga ada hadits yang sahih, sebelum berangkat sholat dulu, sholat safar. Saya dulu pernah mengatakan tidak ada sholat safar, itu ternyata ada haditsnya sahih. Jadi sholat mau safar itu ada haditsnya sahih. Kemudian juga sepulang dari safar ngundang teman-teman untuk makan-makan. Ini juga sunnah. Ini dilakukan oleh para salafus saleh. Ngumpulkan keluarga, ngumpulkan teman untuk makan-makan, tapi tidak usah berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Ya, itulah diantara adab safar. InsyaAllah pada ahad depan kita akan lanjutkan lagi yang berikutnya. Jadi ahad depan kita masih bahas tentang haji. Karena itu bagi para calon jamaah haji diharapkan sebelum berangkat untuk belajar manasik. Dan kita semuanya insyaallah walaupun sudah pernah berangkat atau belum ada kesempatan berangkat tahun ini, mudah-mudahan tahun depan atau tahun berikutnya kita dimudahkan oleh Allah untuk berangkat. Dan sekarang ini persiapan ilmunya. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silahkan pertanyaannya boleh dikirimkan melalui SMS di nomor saya
0816 429 6227. Kemudian jawaban pertanyaannya saya tunggu. Nanti di akhir pertemuan jam 10 saya ambil salah satu siapa pemenangnya. Jadi tadi pertanyaannya adalah sebutkan Ashhurul Hurum itu bulan apa saja. Hadiahnya adalah Tafsir Ibnu Katsir juz 30. Tafsir lengkap bukan ringkasan juz 30. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana dengan para TKI yang bekerja di Mekah yang memiliki kesempatan untuk berhaji? Apakah sudah gugur kewajiban haji mereka? Apakah status mereka bukan sebagai orang yang belum merdeka sampai habis kontrak kerja mereka? Jazakillah khair. Ya. Ini pertanyaan ditujukan kepada Ustadzah Abdullah. Karena jazakillah kan perempuan. Kalau orang laki itu jazakallah khair. Yang lebih sopan lagi adalah jazakumullah khair. Ya, itu lebih sopan. Pakai sigot jamak untuk menghormati. TKI itu bukan sama dengan budak. Jadi TKI tidak sama dengan budak. Jadi mereka kalau dapat kesempatan haji, hajinya sah. Hajinya sah. Jadi mereka enggak sama dengan budak. Jadi hajinya adalah haji yang sah. Karena itu sebagian ingin menjadi TKI karena tujuannya kepingin bisa haji, ingin bisa haji. Jadi hajinya sah ya, tidak sama dengan budak mereka itu. Budak sekarang sudah tidak ada perbudakan. Perbudakan itu baru ada ketika ada peperangan orang Islam dengan orang kafir. Kafir yang kalah dijadikan budak. Namun bukan dilecehkan ya, mempunyai hak-hak mereka. Dan kalau mereka masuk Islam, mereka dianjurkan untuk dimerdekakan. Jadi TKI tidak sama dengan budak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai materi Ahad yang lalu Ustadz, ketika disampaikan bahwa salah satu tanda diterimanya Ramadan seseorang adalah dia dimudahkan untuk berpuasa, yakni dengan amalan-amalan puasa sunnah. Ada seseorang yang setelah mengetahui hal itu dia lantas menanyai teman-temannya, seakan-akan mencari tahu apakah Ramadan teman-temannya diterima atau tidak. Nah, yang seperti ini bagaimana? Apakah bisa dinilai dengan hal seperti itu saja Ustadz? Jazakumullah khair wa iyyakum. Tidak benar itu ya. Tanya-tanya kepada, kamu puasa enggak Syawal? Kamu puasa enggak Senin Kemis? Kalau bilang puasa berarti Ramadannya diterima Allah. Kalau enggak puasa berarti Ramadannya enggak ditolak Allah. Tidak. Jadi tujuan tadi itu bukan untuk menilai orang. Kita nilai diri kita sendiri, bukan nilai orang. Dan kita pun juga tidak ada perlunya tanya-tanya kepada orang. Itu pekerjaannya orang yang tidak punya kerjaan, kurang kerjaan. Jadi kita tidak usah bahas orang, kita bahas diri kita. Kita cari kejelekan kita perbaiki kejelekan kita. Tidak usah bahas orang, tidak ada faedahnya. Bahkan Allah mengatakan wala tajassasu, jangan memata-matai, ingin tahu hal-halnya orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana kalau orang tua yang membiayai haji untuk anaknya di mana dia sudah berumah tangga? Apakah anak tersebut sudah gugur kewajiban hajinya ataukah itu untuk orang tuanya sedang orang tuanya juga sudah berhaji? Nah, ini rezeki nomplok namanya. Rezeki nomplok. Dihajikan orang tua, dikasih biaya orang tua untuk haji. Maka jawabannya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki nomplok namanya itu. Haji gratis ya. Gugur kewajiban hajinya. Kewajiban hajinya gugur. Seperti itu. Bismillah, Ustadz, pengganti haji untuk satu orang saja atau lebih? Haji badal ya, satu orang. Jadi misalnya antum sudah pernah haji, lah tahun ini haji lagi, niat haji untuk bapak saja yang sudah meninggal dunia atau ibu saja, satu orang, tidak lebih dari satu orang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, satu, apakah jika seseorang yang telah mendaftar haji kemudian dalam masa tunggu ternyata meninggal, secara administrasi
apakah langsung bisa diganti dengan keluarga yang lain? Iya. Jawabannya yang benar adalah dihajikan haji badal. Jadi ada orang lain yang menggantikan dia dengan catatan orang itu sudah pernah haji untuk menghajikan orang yang meninggal itu. 2. Apakah para penduduk Mekah dan sekitar semenanjung Arab dijatah juga untuk melaksanakan haji? Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Iya, dijatah. Di Arab Saudi itu dijatah 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Kenapa 5 tahun? Karena ada haditsnya. Yang haditsnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini hadits qudsi, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Inna 'abdan ashahtu lahu fi jismihi wa wasa'tu lahu fi rizqihi tamdi alaihi khamsatu a'wam la yafidu ilayya la mahrum. Ya. Sesungguhnya seorang hamba yang aku berikan badan sehat, aku berikan rezeki yang cukup, sampai lewat 5 tahun ndak haji lagi, maka dia adalah orang yang mahrum, orang yang terhalangi dari kebaikan. Jadi menurut hadis ini kita dianjurkan sering haji minimal 5 tahun sekali. Jadi kalau kita diberi sehat, harta cukup, lewat 5 tahun ndak haji lagi, berarti kita orang yang mahrum. Mahrum itu terhalangi dari kebaikan. Naudzubillah. Karena itu dijatahnya di sana itu 5 tahun sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya bagi anak perempuan usia TK latihan naik kuda untuk ekstrakurikuler? Atau yang bawahnya aja. Apakah hajinya yang mabrur yang bisa menghapus dosa-dosa? Syukron. Iya, haji mabrur. Yang bisa menghapus dosa hajinya adalah haji yang mabrur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah sunnah ta'ziyah mengunjungi orang yang pulang haji dengan tujuan minta doa dan berkahnya, tapi orang yang pulang haji tersebut kurang mengenal sunnah? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum wa iyyakum. Waalaikumsalam. Namanya bukan takziah ya. Kalau takziah itu kan melayat orang mati. Jadi bukan takziah, namanya itu adalah ziarah. Ya, mengunjungi. Ya, itu ada ajaran dari salafus saleh. Kalau ada orang pulang dari haji itu didatangi. Artinya kita disambut bahkan. Bahkan kalau salafus saleh dulu malah menyambut, disambut. Jadi orang pulang dari haji disambut seakan-akan mereka orang pulang dari medan perang. Tidak apa-apa, boleh kita ke rumahnya. Kemudian apakah boleh minta berkah doa? Doakan, boleh. Karena diharapkan dia doanya mustajab. Karena dia baru pulang dari haji bersih dari dosa. Karena orang semakin bersih dari dosa, semakin doanya mustajab. Di antara yang menghalangi doa adalah karena banyaknya kita berbuat dosa. Bagaimana kalau orangnya kurang mengenal sunnah? Ya, kalau kurang mengenal sunnah, ya karena apa dulu? Karena ketidakmengertiannya atau karena kesengajaannya. Kalau orang sengaja melanggar sunnah, menyimpang dari sunnah, sengaja ngerusak sunnah, ya sudah, nggak usah datang ke rumahnya. Ustadz, saat haji memotong kuku apa sunnah? Ya. Memotong kuku itu ketika dalam keadaan ihram tidak boleh, ketika ihram ya. Adapun ketika sudah selesai ihramnya, sudah tahallul, tidak apa-apa. Jadi ketika ihram yang tidak boleh itu, tidak boleh motong kuku, nanti ada larangan-larangannya, dan insyaallah nanti kita bahas pada waktu berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya tinggal masih di rumah dinas. Saya punya tabungan dan saya niatkan untuk haji bersama istri. Tapi istri ingin buat beli rumah atau tanah saja karena memang belum punya rumah. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Ya, Anda tanya kepada saya jawab sebaiknya beli rumah dulu, karena Anda butuh punya rumah. Ya, masih punya rumah dinas, belum punya rumah, beli rumah dulu. Beli rumah dulu,
Nah, kalau sudah punya rumah nanti nabung lagi buat untuk haji. Jadi beli rumah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada di suatu daerah jika mau berangkat haji diadakan syukuran berisi tahlilan dan kirim doa kepada leluhurnya. Bagaimana hukumnya dan jika kita diundang bagaimana sikap kita? Syukran atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul ketika berangkat haji? Apakah ada acara macam-macam? Tidak ada. Ya paling ya pamitan kepada tetangga perlu, kepada keluarga perlu, supaya apa? Supaya mereka tidak merasa kita sepelekan. Karena kalau kita tiba-tiba berangkat mereka salah paham. Ini sombong berangkat kak kondo-kondo. Ya pamitan aja. Atau juga supaya rumah kita mereka ikut menjaganya, seperti itu. Jadi tidak ada acara macam-macam. Kami dulu ketika di Jakarta, ketika masih kuliah di sana, kami ngontrak rumah di Matraman Dalam. Subuh-subuh, selesai sholat subuh semuanya ya, kita pulang ke rumah. Tiba-tiba tetangga sebelah itu nangis-nangis. Ada adzan lagi. Wah, ada apa ini? Ternyata ibunya mau berangkat haji. Jadi seakan-akan orang mau mati, diadzani ini itu, nangis-nangis. Apa ini? Iya. Kalau mungkin sekedar nangis karena rindu, ya. Kita sering ya, ketika melihat orang mau berangkat haji, misalnya jamaah rombongan dari Malang mau berangkat haji. Itu ketika kita melihat mereka tuh rasanya merinding gitu. Itu wajar, merinding, air mata berlinang itu wajar. Kenapa? Karena kita merasakan mereka ini adalah tamu-tamu Allah. Mereka adalah mujahidin yang mau berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga teringat alangkah senangnya kalau saya termasuk dari rombongan mereka. Ya, kalau sekedar nangis tidak apa-apa, cuman kalau acara macam-macam tidak usah ya. Ikuti aja sunnah. Ikuti sunnah, selamat. At-tamassuku bis sunnah najah. Berpegang teguh kepada sunnah itu selamat. Karena sunnah ibaratnya adalah perahunya Nabi Nuh. Kalau kita berada di dalamnya selamat, kalau di luarnya tenggelam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya nitip uang di bank syariah 10 juta dan membayar utang 1,5 juta, 1 juta 500 untuk administrasi. Kemudian sudah dapat kuota. Apakah sah nanti hajinya? Syukron katsiran. Ini yang ditanyakan apanya ini? Saya kurang paham pertanyaannya. Ya. Saya kurang paham pertanyaannya ya. Ya, assalamualaikum. Afwan Ustadz, di kitab apa hadis tentang sholat sebelum safar? Iya, itu saya mendapatkan di dalam kitab Jami' Shahihil Adhkar, kumpulan tentang zikir-zikir yang sahih. Di sana disebutkan tentang sholat safar. Ya, hadisnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi saya mendapatkan di dalam buku Jami' Shahihil Adhkar, kumpulan zikir-zikir yang sahih. Ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Pak Ustadz, apakah hukum umroh itu dan bagaimana tata cara umroh badal itu? Apakah orang yang dalam sekali perjalanan haji boleh umroh berkali-kali? Dan apakah itu yang dimaksud umroh badal? Jazakumullah khairan katsira wa iyyakum. Umroh, hukum umroh itu para ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan wajib seperti haji, sebagian mengatakan sunnah. Tapi kalau antum bisa haji, usahakan sekaligus umroh, yaitu haji tamattu'. Umroh haji dapat dua-duanya. Kemudian yang sunnah sekali safar, sekali umroh. Jadi tidak ada sunnahnya ketika kita di Mekah tiap hari umroh untuk bapak hari ini, untuk besok hari besok untuk ibu, besok lagi untuk ya mertua laki, untuk mertua perempuan. Sehingga Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah ketika umroh atau haji melihat satu orang
yang rambutnya itu dicukur seperempat. Dicukur cuma seperempat saja. Syekh Utsaimin tanya, "Loh, potonganmu ini kok lucu? Kenapa?" "Oh iya, Syekh. Saya ini umroh sekali ini untuk saya. Besok umroh lagi di sini untuk Bapak. Besok umroh lagi di sini untuk Ibu." Nah, ini tidak ada sunnahnya. Sekali safar, sekali umroh. Tidak ada. Memang kita disuruh sering-sering umroh, tapi bukan dalam sekali safar. Yang mengatakan ketika di Mekah yang banyak umroh pun bukan tiap hari. Mereka mengatakan idza hammama ra'sahu, apabila kepalanya sudah mulai menghitam. Rambutnya sudah tumbuh, kan digundulkan umroh itu. Ketika rambut sudah tumbuh lagi, kurang lebih sekitar 10 hari. Dan itu pun juga tidak ada sunnahnya. Yang sunnah sekali safar, sekali umroh. Kapan-kapan umroh lagi dari Indonesia untuk Bapak. Kapan-kapan umroh lagi untuk Ibu. Sehingga tidak sedikit di antara kita ketika sekali umroh mengatakan, "Alhamdulillah, saya sudah umroh 10 kali." Ya kesel kan, gak oleh apa-apa. Oleh kesel. Niru siapa Anda? Ya, amalan ngikuti sunnah, gak ada sunnahnya sia-sia. Ibadah bukan karena selera hawa nafsu, bukan karena keinginan. Kita ngikuti dalil. Contoh yang paling konkret ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada', beliau mendekati Mekah haid. Sehingga beliau tidak sempat melaksanakan umrah. Sementara para sahabat yang lainnya mendapatkan umrah. Setelah haji, Ibunda Aisyah nangis kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang-orang pulang bawa umrah, sementara saya tidak dapat umrah." Lalu Rasulullah mengizinkan Aisyah untuk umrah dalam kasus seperti ini. Dan Aisyah ditemani saudaranya yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman yang menemani Ibunda Aisyah tidak melaksanakan umrah, hanya menemani Ibunda Aisyah. Kalau memang umrah lagi itu sunnah, nah Abdurrahman buat apa nemeni saja, umrah sekalian aja. Tapi tidak, Abdurrahman gak umrah lagi. Abdurrahman cuman menemani Ibunda Aisyah, karena memang tidak ada sunnahnya. Kecuali kalau kasusnya seperti Ibunda Aisyah. Seperti itu ya. Ini pertanyaannya masih banyak sekali. Masih banyak. Dan waktunya sudah habis. Dan kuis tadi itu jawabannya bukan di SMS, jawabannya ditulis di kertas, ditulis namanya, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan sekarang sebelum saya tutup, saya ambil dulu siapa pemenangnya. Ya. Bulan-bulan haram, Asyhurul Hurum adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Terus sebagian ulama urutannya menyebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya betul. Ummi Khairiyah Jalan Janti, nomor HP sekian sekian sekian. Ya, ini pemenangnya. Dapat tafsir Ibnu Katsir lengkap tapi juz 30 saja. Ya. Kenapa pertanyaannya tentang Asyhurul Hurum? Karena kita sekarang sudah masuk Asyhurul Hurum. Bulan ini kita masuk bulan Dzulqa'dah. Hari ini tanggal 2 Dzulqa'dah. Ini adalah bulan yang terhormat. Termasuk sebagian salafus saleh, sebagian sahabat Nabi itu puasa Asyhurul Hurum. Jadi puasa 4 bulan. Ya, puasa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sekaligus Rajab. Ada sebagian sahabat Nabi puasa ini Asyhurul Hurum. Jadi ini bulan istimewa yang mana tentu amalan-amalan soleh yang kita kerjakan pahalanya berlipat. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.